Tapi kebanyakan orang yang menikah pada malam Songo, banyak rumah tangganya yang hancur, banyak harta bendanya yang habis. Masalahnya saya bisa bicara seperti itu, saya sudah belengeren dandani wong nikah malam Songo. Nah itu loh. Nah, setelah saya tanya, nikahnya hari apa waktu itu? Ngebu bingung Pak malam Songo. Nah, maka disarankanlah kalau orang Jawa di saat tengah malam, tes sonyo wengi, keluarlah di dalam alam ini dan lihatlah cakrawala ini dengan bintangnya, dengan langitnya, kalau ada bulan dengan indahnya bulan. Maka di situ dinamakan malam kemuliaan. Dan malam kemuliaan walaupun sehari kita di luar dan hati kita bisa memikir dengan jernih dan pemikiran kita dengan kesadaran yang sangat tinggi, maka selamanya kita akan mendapatkan itu. Bahkan hitungannya 1000 bulan. Nah sekarang kalau dihitung 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun? Kan kurang lebih sekitar 90 berapa tahun gitu. Iya Pak. Ya, karena 10 bulan artinya setahun kurang 2 bulan. Kurang 2 bulan. Nah ini yang dibicarakan 1000. Apakah nyawa orang pada saat ini kira-kira nyampe 1000 bulan? Nggak sampai Pak. Nah dengan kesadaran tinggi dan kita menyadari bahwa alam begitu indahnya dengan ciptaan Tuhan yang menjadi tajali dengan pengejauhan wantahannya, dengan kesadaran yang sangat tinggi bahwa kita itu kecil dibanding alam, maka kita tidak pantas kalau kita di dunia itu melakukan adigang, adigung, adiguno, lalu sopo siro, sopo ingsun, terus nebah dodo, sayalah orang pinter, sayalah orang sakti, sayalah orang ahli spirit, sayalah orang ahli melek, dan lain sebagainya. Kalau cuma ahli buat apa? Itu loh. Maka dengan melakukan spirit, melakukan melek, dan lain sebagainya, itu sebenarnya hanya membuka mata hati kita dengan pemikiran kita yang sangat jernih, maka disitulah kita itu akan mendapatkan sekti sing tanpa aji, sugih sing tanpa bolo, sugih sing tanpa bondo, ngluruk sing tanpa bolo. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau 1000 bulan kemuliaan itu biasanya ibarat pari, ibarat padi. Semakin dia berilmu, semakin dia merunduk. Tapi orang yang tidak mendapatkan itu semua dan tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya lebih kecil daripada alam ini, maka setiap dia melakukan ritual, dia melakukan apapun, semakin tua semakin dangar. Makanya kelihatannya banyak orang pintar tapi bodoh, banyak orang sakti tapi kenyataannya nol. Betul. Sebelum dipegang oleh polisi, kowar-kowar, tidak mempan dibacok, tidak mempan di pistol, begitu dikasih gelang monel oleh polisi, baru sadar bahwa saya itu sebenarnya tidak orang sakti. Saya tidak orang berilmu. Nah sama dengan yang telepon sama Allah. Seandainya ini nggak ada yang protes, ya mungkin dia malah menjadi-jadi sombongnya. Tapi begitu banyak yang protes, dia mengklarifikasi. Itu adalah perumpamaan. Aku di dalam nomornya Pak. Nah, ya itulah buktinya bahwa sebenarnya manusia itu hanya mengikuti akalnya. Nah, akal yang benar gak apa-apa. Ini akal-akal pembodohan pada dirinya masing-masing. Bukan pembodohan orang lain. Orang banyak yang dibodohi oleh akalnya, banyak yang dibodohi oleh otaknya, sehingga sampai hukum-hukum Allah dia berani menyampaikan. Padahal Allah sendiri tidak pernah menyampaikan hukumnya. Itu loh. Orang yang mengataskan namakan Allah, hukumnya begini, Allah itu meminta begini. Itu sebenarnya kan saking bodohnya, saking koplake uteke dhewe to. Gitu loh. Ini ada istilah kan namanya malam Songo Pak ya, di bulan Ramadan. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Ketika sudah malam Songo itu kan
kebanyakan masyarakat kita Nggih. dijadikan hari untuk pernikahan, gitu Pak. Nggih. Padahal kita tahu pernikahan itu kan termasuk upacara yang sakral Pak ya. Nggih. Kadang 1 tahun, 2 tahun kita sebelum nikah kan sudah ngerancang dino lah. Nggih. Apik dino iki apik eleke kan kita harus ada perhitungan yang matang baru kita laksanakan untuk nikah. Nggih. Nah, istimewanya apa Pak? Malam Songo itu kok dijadikan orang untuk hari pernikahan. Padahal kita tahu bahwa pernikahan itu kan sangat sakral kalau menurut orang Jawa. Monggo Pak Tero. Menurut orang Jawa, kalau orang yang Jawa pintar, dalam arti orang Jawa yang ngerti, justru malam Songo itu dihindari. Masalahnya apa? Nggih. Setiap hitungan malam Songo itu di dalam petung Jawa itu namanya sandung lamur. Nggih. Nah, berarti orang yang memakai malam Songo dibuat nikah dengan dalih ngebu bingung dan lain sebagainya, sama dengan orang yang nelpon Gusti Allah itu loh, cara otaknya berpikir Keblinger lagi. keblinger lagi. Nggih. Yaitu orang-orang yang ngaku Jawa. Kalau orang yang Jawa nggak mungkin mau. Masalahnya apa? Perhitungan orang Jawa itu luar biasa. Nah, malam Songo itu identik dengan kembali lagi ke babakan Nowo Songo. Nggih, nggih, nggih. Itu harus disakralkan pada malam terakhir malam 9 itu atau malam Songo. Nah, malam Songo artinya lail itu malam, ya. Maka mestinya di saat malam Songo itu malah kita tuh bersemedi dengan kita tuh berzikir, tenang, hening, heneng, henung itu mestinya yang dilakukan orang Jawa di saat malam Songo. Bukan untuk hari pernikahan. Lah pernikahan itu identik dengan pesta pora. Nggih. Berarti kan dia tidak sadar sebenarnya di situ. Maka kalau hari itu dilanggar dan hal itu dipakai untuk merayakan pernikahan atau khitanan dan lain sebagainya, tunggu saja dan lihat saja. Saya sampai berani menghakimi Nggih, nggih. orang nikah dinikahkan pada malam Songo. Kalau orang itu nanti menjalani hidupnya kalau nggak ngambil pesugihan, sulit bisa kaya. Ya. Kalaupun dia nanti tidak diimbangi dengan perdukunan, sulit untuk mempertahankan pernikahan itu. Akeh protole timbang gae. Gitu loh. Nah, ini kejanjian lurusaken Pak niki. Nggih. Masalahnya malam itu sebenarnya untuk malam ritual, malam spirit. Kalau kita tuh memakai pemahaman Jawa. Gitu. Makanya di situ dinamakan sandung lamur. Ya kalau dari bahasa lamur ke sandung pun kita nggak akan luka. Tapi nggak tahu bahwa lamur itu mengandung upas. Mengandung bisa. Makanya jangan diremehkan air yang di dalam rumput itu. Kalau kita ada luka sedikit, kok kita itu kena air yang di dalam rumput. Nanti akhirnya lah makin parah. Nah itu sebagai pedoman yang dinamakan sandung lamur. Itu nggak jelas kita itu masalahnya apa. Tapi kebanyakan orang yang menikah pada malam Songo, banyak rumah tangganya yang hancur, banyak harta bendanya yang habis. Masalahnya saya bisa bicara seperti itu, saya sudah belengeren dandani wong nikah malam Songo. Nah itu loh. Nah, setelah saya tanya, nikahnya hari apa waktu itu? Ngebu bingung Pak malam Songo. Hati-hati Mbak ya. Makanya Eling-eling Pak. Iya, Mbak. Dan iki nggih malam Songo to, Pak? Iya. Mboten sendiri wingi. Nah, makanya Makanya dilihat mau mau buktikan sendiri. Iya. Akhirnya gimana, Mbak? Belum mau lagi malam Songo ini. malam Songo wingi lho. Iya. Tapi kan bisa ditandai. Kalaupun nanti itu jaya, mungkin untuk bahan apa? Sanggahan bagi orang-orang yang tidak percaya dengan hitungan itu. Ya, makanya saya kadang-kadang itu ya gedeg ngrasakno kiai-kiai sing wis wani manggung no mimbar, nggih. Membicarakan tentang wong Jawa kakean pitungan, nikah lareng diitung dan lain sebagainya, takoki sapa jere mbahmu, kok mandi men mbahmu. Nah orang yang bicara ini loh sebelum dia lahir itu ada mbahe kok. Berarti kan cara wong mangan lombok uyah kan ya luweh suwe mbahe timbang sing ngomong niku. Ya, nanti kalau ada masalah semuanya itu sudah takdir, sudah rencana Tuhan. Ya kok koplak men wong Tuhan rencanane mek gawe urip. Tuhan sing ngerti. Nah, Tuhan sing ndi terusan. Itu loh. Nah itulah kadang-kadang kita itu sebenarnya orang Jawa sendiri setelah
belajar dengan kepercayaan luar, kadang-kadang meremehkan Jawanya sendiri. Betul. Ya. Makanya saiki kiai sing senengane kewar-kewar kaya ngono, coba saiki muni yo. Karena saya sudah diberi hak dan sudah disahkan oleh negara bahwa kapitayan ini sudah diakui negara, sudah ada badan hukumnya. Nggih, Pak. Kita juga berani sekarang. Mosok wong Jowo tok sing oleh kewar-kewar. Wong dhewe ora oleh. Nah, iya, makanya agama dari luar di sini saenake dhewe nek ngomong. Nek mengecilkan, nek menghujat dengan kepercayaan Jawa sampai orang Jawa sendiri merasa malu, merasa minder dengan kepercayaannya sehingga menganut ajaran dari luar itu. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak yang kebingungan. Juga banyak yang murat-marit tapi didogma sabar. Melarat nang donya ora dadi apa. No akhirat sing luwih sengsara. Di dunia saja sengsara kok apalagi di akhirat ya tambah nemen. Mubat mabit, Pak ya. Nah untuk apa kita hidup di dunia kalau tujuannya cuma digeloro-loronan? Makanya hidup di dunia ini nikmati. Kita bisa seperti ini, wis gak usah wedi dosa. Nek dosa iku Tuhan malah wong memang sing gawe ya Tuhan. Iku ndak wis. Kok wedi dosa? Dosa model apa? Protes ya protes ke Tuhan. Lah salah aku ya kepengin dadi wong apik Tuhan. Nah, kok mbok dadekno model ngene, ya mesti ngono. Nah, begitu lah makanya kita itu berpikir waras. Ya, makanya lihatlah para leluhur kita zaman dulu ya, dengan kapitayannya. Indah dunia ini. Masalahnya wis ora ana wong wada winada, leda lineda ora ana. Masalahnya orang Jawa dulu sudah sadar perilaku bagus itu ya kehendak Tuhan, perilaku buruk ya kehendak Tuhan. Kita itu berhak mengingatkan. Cuman cara mengingatkannya itu dengan cara halus. Itu pun kalau mau, kalau enggak ya itu urusannya masing-masing kok. Untuk apa kita yang ribut, Tuhan aja nggak ribut. Makanya bener Gus Dur, gitu aja kok repot. Nah, makanya nikmati ya Mbak ya. Ya, nggak usah takut. Takut itu gini loh Mbak, kalau kita kerja nggak dapat uang takut, terus besok kita belanja pakai apa? Ngono loh. Nah, sip itu Mbak, rumus itu Mbak. Daripada kita yakin keyakinan sih nggak jelas kita selalu melarat, itu gaya apa? Apakah orang yang membuat hukum itu pernah menyumbang? Kira-kira? Boleh kita tuh menghakimi orang lain, perbuatan ini salah, perbuatan ini haram, maka kamu berhenti mengerjakan yang haram, yang salah, kebutuhanmu berapa sehari tak tanggung. Nah itu loh baru top, marko top. Hanya mek ngoceh, wong binto yang ngoceh terus dalan ya padha wae kok. Makanya kalau ada orang yang ngomong seperti itu, Mbak, anggapan wong binto. Ya. Betul. Wes saiki rasa wedi sapa-sapa. Kita mau jelek itu nanti urusan sampean dhewe, mau baik juga urusan sampean dhewe. Jadi gawe apa kok ngurusi gurem ceceker. Nah, dengan demikian nanti kita tuh bisa mengarahkan hidup kita sendiri, bisa memilih sendiri. Tidak wahono sampai lambene nduwer nek wong kuwi sik urung berubah hatinya. Mungkin belum mau berhenti. Ya, tapi dengan kesadarannya sendiri, dia sudah tahu manfaat dan mudaratnya. Enggak usah diperintah, enggak usah didalili. Orang itu pasti berhenti sendiri. Kita sudah diajari oleh leluhur-leluhur kita sendiri atau leluhur orang luar. Jangankan orang yang tidak mengerti agama, jangankan orang yang jauh dengan panutan. Nyatanya paman-paman Nabi itu juga banyak orang yang kafir. Betul. Kurang apa? Dia mempunyai keponakan yang bisa mensafati orang sedunia, tapi pamannya sendiri kok Tidak ikut kok kafir. Betul Pak. Berarti kan itu sudah memang ginaris saka ngersaning Gusti dan dia menjadi abdi atau tanda ibadah mereka dengan Tuhan seperti itu, ya sudah. Jadi bukan orang itu menentang dengan peraturan Tuhan. Lah peraturan Tuhan pun justru cara beribadah mereka seperti itu. Makanya kalau kambing ya cara ibadahnya ya mbek itu, kalau sapi cara ibadahnya ya mah itu, ayam cara ibadahnya ya petok-petok, kukuruyup. Ya, kalau ayam itu sampai bunyinya seperti burung kutilang, berarti dia itulah yang melanggar peraturan Tuhan. Nggih.